Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita dengarkan khotbah minggu ini, yaitu Minggu Trinitatis, yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-26 hingga ayat ke-31. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tahun lalu atas terpilihnya Miss Universe 2019 yang dimenangkan oleh putri dari Afrika Selatan yang bernama Zozibini Tunzi, orangnya yang berkulit hitam, menuai banyak komentar, terlebih lagi dari negara kita Indonesia, di mana orang-orang Indonesia pada umumnya atau kebanyakan orang-orang menilai bahwasanya pemilihan universe sekarang ini hanya sekedar behavior and bright saja, tidak lagi sampai kepada beautiful atau kecantikannya. Sebab mereka beralasan Zozibini Tunzi atau putri dari Afrika Selatan tersebut orangnya berkulit hitam. Terlebih lagi orang Indonesia yang banyak memberikan komentar atas kecantikan dari Zozibini Tunzi tidak terlihat katanya, sebab dia berkulit hitam. Karena orang-orang Indonesia menilai bahwa yang cantik itu adalah orang yang berkulit putih. Itu sebabnya di negara kita banyak sekali bertebaran iklan-iklan yang menawarkan atau produk-produk yang menawarkan untuk memberikan pemutih kulit. Jarang kita lihat ada iklan yang memberikan atau menawarkan untuk menghitamkan kulit. Oleh karena itu sangat laris produk-produk pemutih kulit di negara kita. Itulah penilaian dari negara kita terhadap kecantikan. Tapi kalau di Eropa, mungkin di Amerika berbeda lagi ya. Kalau orang-orang Eropa itu lebih suka berkulit gelap. Oleh sebab itu banyak kita jumpai mereka menyediakan ruangan ultraviolet atau sering kita lihat mereka kalau bertamasya datang ke Indonesia berjemur di panas-panasan untuk membuat kulit mereka menjadi hitam. Dan penilaian mereka cantik itu adalah yang berwarna gelap, berbeda dengan negara Indonesia. Begitulah setiap daerah mempunyai penilaian yang berbeda terhadap kecantikan. Yang ingin saya katakan melalui hal tersebut bahwasanya kebanyakan orang-orang mencari nilai dirinya dari orang-orang sekitarnya.
Makanya nggak heran kalau kita menjadi produk dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya, kalau merokok dibilang laki, kalau nggak merokok dibilang banci. Makanya banyak orang merokok sekarang. Terlebih lagi kita jumpai anak-anak remaja, naposo yang masih sekolah SMP atau SMA atau bahkan sampai kuliah, itu sudah banyak yang merokok supaya dibilang laki. Begitu juga kalau pacaran, enggak gonta-ganti pacaran itu katanya enggak ganteng, enggak cantik. Makanya orang sekarang ini banyak yang gonta-ganti pacaran. Kalau enggak sampai 5 mantannya, tidak ganteng, tidak cantik. Makanya bangga orang kalau sudah gonta-ganti pacaran, katanya dia orang ganteng, dia cantik karena memiliki banyak mantan. Begitu juga dengan kalau enggak minum sampai mabuk, dibilang enggak maju, enggak keren. Makanya orang sangat bangga sekarang kalau mabuk-mabukan sampai membuat keributan karena mabuk. Karena orang minum enggak mabuk, katanya nanti enggak ganteng. Makanya orang bangga sekali kalau sudah sampai mabuk. Begitulah produk dari orang-orang di sekitar. Karena penilaian orang-orang sekitar seperti itu, maka orang termotivasi untuk menjadi seperti itu. Begitulah penilaian orang-orang sekarang ini atau manusia sekarang ini. Begitu juga dengan media sosial sekarang ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana di Facebook itu kalau tidak banyak temannya katanya nggak gaul. Makanya berlomba-lomba di Facebook itu membuat banyak-banyak pertemanan, di Twitter banyak-banyak pertemanan. Kenal pun tidak satu walaupun banyak tapi kenal pun tidak, asalnya dibilang gaul ya. Akhirnya setelah terbatas menyesal, membuat pertemanan, hapus pertemanan lagi, seperti itu. Hanya untuk melomba supaya dibilang gaul, kita mencari banyak pertemanan meskipun tidak kenal. Apa gunanya ya, Amang Inang ya? Banyak contoh yang bisa menjelaskan kalau kita sebenarnya kebanyakan penilaian kita atau siapa diri kita adalah produk dari orang-orang di sekitar kita. Dan paling parah lagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, menurut Alkitab manusia itu semakin jahat. Sedangkan diri kita ditentukan oleh penilaian-penilaian dari orang-orang di sekitar kita. Apa jadinya kita ini? Jawabannya adalah manusia itu semakin jahat. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menurut Alkitab mengenai diri kita, siapa kita? Menurut Alkitab, menurut khotbah pada hari ini yang kita dengarkan, ada yang bisa beberapa poin saya sampaikan menurut khotbah kita pada hari ini kepada kita semua. Apa menurut Alkitab mengenai kita? Yang pertama sekali yaitu menurut Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 31 ini, manusia atau kita adalah istimewa, berbeda dengan semua ciptaan. Manusia itu adalah istimewa, berbeda dari semua ciptaan. Walaupun malaikat lebih hebat dari kita, tetapi Allah menciptakan malaikat bukan seperti Allah. Begitu juga walaupun gunung-gunung yang indah dan pantai yang membentang itu indah, walaupun matahari dengan sinarnya dapat menghangatkan seluruh bumi, namun Allah tidak pernah berkata bahwa itu semua diciptakan serupa dengannya. Walaupun beraneka ragam bunga yang indah yang pernah kita temui dan jenis-jenis binatang yang begitu banyak dan beraneka ragam, namun semuanya diciptakan Allah tidak segambar dengan Dia. Hanya manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa kita sangat istimewa. Dan Allah berkata dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik.
New International Version dikatakan yaitu it was very good. Jadi yang diciptakan Allah termasuk manusia adalah ciptaan yang sangat bagus di mata Allah. Tetapi manusia yang dari dulu dan dari sejak zaman Adam dan Hawa yang ingin memiliki penilaian dirinya sendiri, tidak mau hidup di bawah penilaian Allah. Mereka ingin hidup di dalam penilaian dirinya sendiri atau penilaian dari orang-orang di sekitarnya. Makanya dari penilaian Allah sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa supaya tidak memakan buah pengetahuan, tetapi penilaian Adam berbeda. Dia ingin mengetahui, akhirnya dimakan dan jatuhlah ke dalam dosa. Padahal di mata Allah manusia itu sungguh amat baik, it's very good. Tetapi sering kita melihat diri kita dan berkata, kok saya seperti ini ya? Kok saya jelek ya? Kok saya tidak cantik ya? Kenapa? Karena kita menilai diri kita berdasarkan penilaian orang lain atau manusia, atau kita buat penilaian sesuai nilai yang dibuat oleh orang lain, tidak sesuai dengan yang menciptakan, yaitu Allah itu sendiri. Begitu juga kita sewaktu ikut-ikutan orang lain, seperti yang saya katakan contoh tadi, merokok, minum minuman, gonta-ganti pacar, dibilang tidak gaul. Maka supaya kita tidak dibilang gak gaul atau ketinggalan zaman, maka kita ikut-ikutan mereka supaya dibilang gaul dan tidak ketinggalan zaman. Sering kita tinggalkan penilaian daripada pencipta kita, yaitu Allah, hanya untuk mendapatkan nilai kita sendiri melalui orang-orang di sekitar. Padahal yang tahu baik buruknya itu bukan kita. Yang tahu baik dan buruknya kita itu adalah Sang Pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri sudah mengatakan kita ini adalah orang yang istimewa, manusia ciptaan Allah yang sangat istimewa. Tapi kita tidak pernah puas atas hal penilaian dari pencipta kita. Yang tahu baik atau tidaknya kita adalah orang yang menciptakan kita. Jadi bukan orang lain, tetapi Allah itu sendiri. Jadi apa yang baik menurut Allah adalah yang baik buat kita. Kita akan baik jika kita menggunakan diri kita berdasarkan petunjuk daripada pencipta kita. Jika tidak, kita sudah pastinya rusak. Apa itu petunjuknya? Hidup menurut atau seturut yang ditunjukkan buku penuntun, yaitu Alkitab atau firman Tuhan atau Bibil yang harus kita baca selalu setiap hari. Itulah petunjuk hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa kita itu it's very good. Bila kita keriting, bila kita rambut lurus, semuanya itu very good, kata Tuhan. Kata firman Tuhan. Jika kulitnya hitam, jika kulitnya putih, atau lain sebagainya, melalui warna kulit nasi, kita itu very good. Jika matanya sipit, matanya belok, it's very good sama Tuhan. Itu istimewa sama Tuhan. Jika kita orangnya pendek, tinggi, semuanya itu istimewa di hadapan Tuhan. Semuanya bagus di hadapan Tuhan. Dan lain-lainnya. It's very good. Jadi katakanlah pada diri kita, pada diri sendiri. Mari kita berkaca, katakan kepada I am very good. Itulah yang pertama sekali yang bisa kita ambil dari teks khotbah kita ini. Bahwasanya apa menurut Allah, kita yang diciptakannya ini, yaitu manusia yang segambar dengan dia adalah orang yang paling ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Berikutnya, apa menurut Alkitab mengenai kita manusia ciptaan Allah yang sangat istimewa ini? Menurut Alkitab, manusia itu adalah mencerminkan atau mencitrakan Allah. Cermin atau citra Allah di tengah-tengah dunia ini. Memang Allah tidak terlihat. Tidak ada yang bisa melihat Allah. Namun Allah dapat dilihat dari diri kita.
Karena manusia adalah ciptaan Allah yang serupa dengan Allah, maka manusia bisa memperlihatkan, mencerminkan sikap Allah di tengah-tengah kehidupan. Sebagai contoh, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita suka marah-marah, maka orang lain berkata begini, kayak bapaknya suka marah. Kalau cengeng, kayak mamanya sangat cengeng, sangat manja seperti itu. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan dao parwina madabu sian bonana. Itu sebabnya saya katakan seperti tadi, bahwa kehidupan tingkah laku kita seharusnya harus mencerminkan Allah melalui kehidupan kita. Kita adalah ciptaan yang serupa dengan Allah. Jadi seharusnya orang-orang di sekitar kita dapat melihat kita seperti melihat pencipta kita. Tetapi sering kita tidak mencerminkan Allah atau mencitrakan Allah dalam diri kita, sehingga seakan-akan kita ini bukan ciptaan Allah dan bukan serupa dengan Allah. Padahal kita ini dikatakan firman Tuhan sangat istimewa karena segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ciptaan Allah yang istimewa ini sering menunjukkan perilakunya seperti ciptaan setan karena perilakunya seperti setan. Nahirabi kubinina pengalahuni angka jolma sonari. Alai dong bisa kita persiamin. Amin. Memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga semua kepribadian manusia telah dinodai oleh dosa atau telah tertutupi oleh dosa, dan sehingga tidak lagi terlihat citra Allah di tengah-tengah kehidupan manusia tersebut. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga semua kepribadian manusia telah dinodai oleh dosa. Dan dosa telah menutupi cermin Allah yang ada pada manusia. Saya ambil contoh, seperti koin yang dibungkus dalam kain. Koin itu akan tetap bernama koin meskipun dibungkus di dalam kain. Tetapi kita tidak dapat melihat koin tersebut karena dibungkus oleh kain tersebut, sehingga kita tidak dapat melihat koin tersebut. Tetapi yang kita lihat hanyalah kain pembungkus koin tersebut. Begitu juga manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi cermin Allah, gambar Allah tetap ada pada manusia. Meskipun orang lain menilai bahwa manusia tersebut telah berdosa. Meskipun orang lain bisa menilai bahwa manusia tersebut memiliki kesalahan yang fatal, manusia tersebut memiliki dosa yang sangat fatal, tetapi penilaian-penilaian tersebut tidak menutupi kemungkinan kepada manusia itu adalah sangat istimewa di hadapan Tuhan, karena manusia memiliki cermin Allah, gambar Allah. Allah akan berupaya untuk memberikan pemulihan terhadap manusia yang telah berdosa tersebut. Allah akan berusaha dan mengerti dan tahu bagaimana memulihkan citra diri manusia tersebut sehingga keserupaan dengan Allah itu bisa terlihat kembali. Tetapi bagaimana caranya? Caranya kita hanya percaya padanya. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya melalui Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Diselamatkan ini bukan hanya berbicara setelah kita mati, kita pasti masuk surga setelah menerima Yesus, tetapi juga diselamatkan dari lumpur dosa. Sehingga proses pemulihan keserupaan Allah dapat kembali terlihat sedikit demi sedikit. Dan itu hanya dapat kita terima kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti kita bercermin, di cermin itu bukanlah kita, tetapi pantulan dari diri kita. Demikian juga kita tidak pernah bisa menjadi Allah
Tetapi orang lain dapat melihat pantulan diri Allah melalui diri kita. Amin. Begitulah saudara-saudari yang menjadi penilaian Alkitab. Menurut kita, manusia yang sangat istimewa ini adalah cermin atau citra Allah di tengah-tengah bumi ini. Terakhir, apa menurut Alkitab tentang kita manusia ciptaannya ini yang sangat istimewa ini? Menurut Alkitab adalah kita mewakili Allah di bumi. Allah berkuasa atas alam semesta. Namun Allah telah menciptakan manusia serupa dengan Allah, maka manusia pun memiliki kuasa terhadap alam ini. Manusia adalah duta Allah yang mempunyai kuasa dari Allah sebagai pemilik gambar Allah untuk mengatur alam ini. Namun harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus sesuai dengan kehendak Allah. Dia yang mengutus kita untuk berkuasa terhadap ciptaannya. Sesuailah dengan keputusan Allah, kehendak Allah. Allah memberikan pikiran kepada kita untuk menguasai semua ciptaannya. Tetapi Allah juga mengutus kita untuk menjaga dan merawatnya. Jangan kita salah gunakan kuasa tersebut. Harazal taib minalau manigai ciptaan. Karena itu yang bisa kita lihat di tengah-tengah bumi ini. Karena Allah telah memberikan kuasa itu kepada kita, kita sesuka hati kita mempergunakan semuanya ciptaannya ini, sehingga kita lupa diri. Banyaklah yang terjadi kerusakan-kerusakan terhadap ciptaannya. Oleh karena itu terjadilah bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Jangan menjadi egois, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun dikatakan tadi kita manusia ini mewakili Allah di tengah-tengah bumi ini, dan Allah memberikan kuasa kepada kita untuk menguasai bumi ini, menguasai ciptaannya. Tetapi kita harus seturut dengan perintah keinginan Allah untuk selalu menjaga, melestarikan keadaan ciptaan Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Kita sedang mewakili Allah. Mari kita terapkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai Kristiani dimanapun kita berada, supaya bumi ini yang sudah mulai rusak dapat melihat ada ternyata manusia yang tidak merusak melalui orang-orang beriman, yaitu diri kita. Dan kita dapat menunda kerusakan bumi ini yang sedang menuju kepada kehancuran, seperti garam yang dapat menunda kebusukan, seperti terang yang dapat menerangi kegelapan. Demikian kita juga manusia yang istimewa dapat menunda kehancuran bumi ini melalui kita orang-orang percaya, dapat menerangi bumi ini jika kita mau menerapkan nilai-nilai Allah di mana kita berada. Untuk menutup khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih, mari kita ingat kembali, yaitu perjalanan cerita Paulus ketika dia bernama Saulus si pembunuh hingga menjadi Paulus yang beriman. Itulah kuasa iman yang mengubah kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam tulisan Paulus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus orang Kristen itu sendiri tidak sama dengan Saulus si pembunuh. Allah sudah mengintervensi dengan pengampunannya, dengan belas kasihannya. Mari kita terima Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan diubahkan, dipulihkan citra diri kita, dan akan dijadikan Tuhan sebagai pengubah orang lain menjadi seperti semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Melalui diri kita, kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Dan saat ini Engkau selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, melawat kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, hingga Engkau perbolehkan bersekutu dengan firman. Firman yang telah kami dengarkan ya Bapa, menyapa kami, menyapa kehidupan rohani kami.
mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang sangat istimewa, yang sangat sempurna di hadapan-Mu Bapa. Engkau berikan kuasa terhadap segala ciptaan-Mu yang lain. Oleh karena itu kami sangat bersyukur. Kiranya citra-Mu tetap berada di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mencerminkan melalui kehidupan kami, mencerminkan keberadaan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang mempunyai kami, supaya Engkau melawat kami, supaya Engkau yang berkuasa atas kami. Kiranya kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima doa permohonan kami dan sempurnakan hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.